Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Oke sahabat Nur Hasanahku, kali ini kami akan membagikan kisah murid Sunan Ampel yang cukup terkenal, yaitu Mbah Soleh dan Mbah Son Haji atau yang kita sebut Mbah Bolong. Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Pertama, kisah Mbah Soleh. Tak banyak catatan sejarah siapa sebenarnya Mbah Soleh, yaitu salah seorang murid dari Sunan Ampel. Konon ada 9 makam yang berada di sebelah selatan Masjid Ampel adalah makam Mbah Soleh. Dengan kata lain, banyak yang menganggap bahwa Mbah Soleh meninggal sebanyak 9 kali. Konon Mbah Soleh adalah santri Sunan Ampel yang bertugas sebagai tukang kebersihan di Masjid Sunan Ampel. Siapa sebenarnya Mbah Soleh, dari mana asalnya, hingga kapan lahirnya, itu dalam sejarah tidak ada catatan yang jelas. Yang pasti, Mbah Soleh ini adalah murid Sunan Ampel. Sejak Mbah Soleh meninggal, tidak ada santri satupun yang sanggup mengerjakan kerjaan Mbah Soleh. Para santri lain tidak serajin dan seulet Mbah Soleh, sehingga Masjid Ampel terlihat berdebu. Kemudian Sunan Ampel berharap jika Mbah Soleh masih hidup, maka masjid akan terlihat bersih. Konon Sunan Ampel berharap hidup 9 kali. Sebagaimana seorang manusia, sosok mirip Mbah Soleh ini suatu saat juga mengalami mati. Ketika Sunan Ampel berharap lagi, kemudian muncul lagi sosok seperti Mbah Soleh. Begitu seterusnya hingga 9 kali. Sosok Mbah Soleh ini tidak muncul lagi setelah kematiannya yang ke-9, ujar Baidowi, yaitu seorang takmir Masjid Ampel. Karenanya makam Mbah Soleh ini dapat dijumpai berjajar, ada 9 makam di samping Masjid Ampel. Munculnya sosok seperti Mbah Soleh ini, banyak yang beranggapan Mbah Soleh itu hidup lagi di sekitar makam tersebut. Banyak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ternyata sebagai murid Sunan Ampel tentunya memiliki karomah tersendiri. Selain imbas dari karomah sang guru, makam yang berjumlah 9 itu adalah bukti karomah murid Sunan Ampel itu benar-benar adanya. Suatu ketika ada yang datang dari Pasuruan. Dia mengaku diberitahu oleh seseorang untuk berziarah ke makam Mbah Soleh dan mengambil rumput di makam itu. Katanya, ia mempunyai anak punya penyakit susah bicara atau gagu. Ia disarankan oleh kiainya untuk berziarah ke makam Mbah Soleh, kemudian mencabut rumput di atas makam itu dan diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit gagunya itu sembuh. Jelas Baidowi menceritakan kisah peziarah dari Pasuruan tersebut.
Terlepas dari semua itu, warga meyakini sesuatu yang tumbuh di sekitar makam Mbah Soleh memiliki kekuatan doa. Sebab setiap hari makam tersebut tidak pernah sepi dari para berziarah yang datang berdoa di makam tersebut. Tetapi yang jelas, datang ke sini jangan meminta kepada Sunan Ampel atau siapapun, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Sunan Ampel maupun Mbah Soleh hanya sebagai pelantara agar doa itu terkabul. Setelah Sunan Ampel atau Raden Rahmat berhasil mendidik dan memberi pelajaran kepada murid-muridnya, maka menjelang ajalnya dalam usia yang sangat lanjut, beliau berpesan pada murid-muridnya dan berkata, "Aku sudah lanjut usia. Sekarang tinggal kewajiban kalian untuk melanjutkan tugas-tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mewariskan apa-apa untuk kalian kecuali seperti kebatinanku yang tidak sempurna. Kalian harus menyempurnakan sesuatu dengan zaman dan kebutuhan kalian. Namun jangan kalian lupa, zaman boleh berubah, tetapi Allah dan ajarannya tidak berubah. Itulah rahasia yang harus kalian gali." Demikian pesan terakhir Sunan Ampel menjelang wafatnya, dan dengan mengucapkan Allahu Akbar, pulanglah beliau ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakamkan sebelah Masjid Ampel. Sampai sekarang banyak orang yang datang berziarah ke makam beliau dari berbagai lapisan masyarakat yang bukan saja dari golongan agama Islam saja, melainkan dari non-muslim juga datang. Yang kedua, murid Sunan Ampel adalah Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Ini bukan sekedar sebutan atau olok-olokan. Beliau murid Sunan Ampel yang juga memiliki karomah luar biasa. Kisahnya, pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Haji lah yang ditugasi mengatur letak pengimamannya. Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, jangan sampai kelak pengimamannya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Namun setelah pembangunan itu jadi, banyak orang-orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini menghadap kiblat? Demikian tanya orang-orang meragukan pekerjaan dari Son Haji. Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimamannya sebelah barat. Kemudian berkata, "Lihatlah, ke dalam lubang ini kalian akan tahu bagaimana pengimaman ini sudah menghadap kiblat apa belum." Kemudian orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat oleh Son Haji. Ternyata di dalam lubang tersebut mereka dapat melihat Ka'bah dan Mekah. Subhanallah. Orang-orang tersebut pun merasa kagum semua. Semenjak itulah mereka tidak berani lagi menganggap remeh kepada Son Haji. Dan kemudian Son Haji mendapatkan julukan Mbah Bolong. Oke sahabat Nur Hasanahku, itu tadi kisah karomah dua murid Sunan Ampel, yaitu Mbah Soleh dan Son Haji atau yang terkenal dengan sebutan Mbah Bolong. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmah saudaraku. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Jangan lupa ya, subrek, subrek.